Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Teluh Telung Wadah. Cerita pada kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja ya menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Kejadian ini bermula saat Bapak kedatangan pasien bernama Pak Haji. Beliau datang bersama kenalan Bapak juga yang bernama Pak Ali. Bapak itu tipe orang yang tertutup. Jadi, kalau ada orang yang tahu Bapak ini tabib itu karena adanya perjalanan batin orang tersebut. Pak Haji dan juga Pak Ali mendatangi Bapak ketika selepas duhur. Kala itu Bapak sedang memandikan ayam kesayangannya. Namanya Rembo. Ya, bukan nama tokoh Hollywood bro. Ini nama ayam. Setelah memandikan Rembo, Bapak juga menyirami pohon kates atau pepaya yang kembar. Jadi pohon ini bersebelahan. Konon di pohon itu juga tempat penyerangan teluh akan terjadi. Assalamualaikum. Benarkah ini dengan Bapak Rusdi? Tanya Pak Haji. Nggih Pak. Sinten nggih? Siapa ya Pak? Tanya Bapak. Bapak menyuruh Pak Haji dan juga Pak Ali duduk di ruang tamu. Duduk alasan tanpa kursi, hanya menggelar tikar. Pak, saya datang dari seberang kulon untuk menemui Bapak. Sepertinya saya mendapat serangan teluh dari orang terdekat saya, Pak. Ucap Pak Haji dan sebentar. Anda tahu saya dari mana? Tanya Bapak. Pak Haji dan juga Pak Ali saling menatap. Dia hanya tahu Bapak dari mimpi yang didapatkannya. Aku mengetahui Anda dari mimpi, tanya Pak Haji. Bapak heran, mengapa Pak Haji ini tahu kalau dia mengetahui Bapak adalah seorang tabib? Karena notabene, orang sini juga jarang yang mengetahui Bapak adalah seorang tabib. Oh, enggak Mas. Jadi bagaimana mengenai teluh yang Mas ceritakan? Tanya Bapak. Begini Pak, perut saya membuncit karena seketika, ya begitulah, membuncitnya itu tanpa sebab. Perut itu terus membesar Pak. Saya takut ini adalah teluh, ucap Pak Haji. Pak Haji membuka setengah bajunya dan memperlihatkan perutnya kepada Bapak. Perut itu benar-benar besar, bukan karena lemak, tapi seperti orang hamil berusia 7 bulan. Bapak mulai kaget ketika mendapati sesuatu yang aneh yang terkandung dalam perut Pak Haji tersebut. Ini kiriman Pak. Sebelumnya, Bapak punya masalah sosial dengan siapa? Tanya Bapak kepada Pak Haji. Dengan teman saya dulu Pak, tapi sudah lama sekali, ucapnya. Pak Ali menjelaskan juga pada kali itu bahwa Pak Haji ini merupakan seorang pengusahawan sukses. Namun kesuksesannya ternyata menjadikan yang bersangkutan itu iri tentunya dengan menambah benci kepada Pak Haji. Pak, lebih baik Bapak meminta maaf kepada yang bersangkutan, ucap Bapak. Ya tidak bisa Pak, saya sudah menyelesaikan masalah itu. Bagaimana saya bisa meminta maaf? Ini bukan karena kesalahan murni saya, ucap Pak Haji. Bapak melihat keegoisan yang tinggi dalam pikiran Pak Haji. Hatinya itu masih belum benar-benar jernih untuk menyelesaikan masalah sosial. Lantas, jadi bagaimana? Tolong kempeskan perut saya lagi Pak, ucap Pak Haji. Bapak hanya mengangguk. Dia hanya bisa membantu sedikit lewat hal-hal yang di luar nalar rasional. Tapi Bapak juga menekankan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Karena permintaan maaf bukan berarti tanda sebagai pecundang, namun meminta maaf adalah sebagai langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Pak Haji tetap bersikukuh untuk tidak memaafkan atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sebut saja namanya Pak Edi. Saya bisa saja membuat perut Anda kempes, namun dampaknya akan
mengenai keluarga saya jika Pak Haji tidak ingin meminta maaf kepada yang bersangkutan, ucap Bapak dengan tegas. Alhasil Pak Haji ini menyetujui hal itu jika perutnya berhasil kempes. Bapak menerima konsekuensinya sebagai seorang tabib karena ini merupakan jalan yang harus dia lewati. Tidak boleh menolak atau pura-pura menolak. Untuk membuat kempes perut Pak Haji ini, Bapak harus membuat pagar goib agar tidak mengenai salah satu keluarga, termasuk saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, dan juga ibu saya. Ini juga berlaku untuk saudara dan juga tetangga lainnya. Betapa rumitnya kan masalah ini. Loh, lah kenapa gitu, Pak? Kan yang punya masalah hanya saya, bukan keluarga atau tetangga Bapak. Jawab santai Pak Haji. Bapak tertawa lepas. Dia mentertawakan pribadi Pak Haji yang belum tahu mengenai teluh ini. Kesannya bukan untuk mengejek namun untuk pembelajaran baginya. Teluh itu kalau gagal bisa menyerang kepada keluarga, saudara, dan juga tetangga yang masih di dalam tempatnya, ucap Bapak dengan jelas. Pak Haji ini dan juga Pak Ali hanya mengangguk. Mereka tidak percaya untuk menyelesaikan masalah ini akan ada feedback yang sangat berbahaya. Apakah Bapak siap? Siap, bagaimana maksudnya? Tanya Pak Haji kembali. Jika sudah berhasil, Anda harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Itu pinta saya, tidak lebih, tegas Bapak. Lalu bagaimana dengan keluarga Bapak dan juga yang lainnya? Tanya Pak Haji. Saya akan membuat pagar goib untuk mencegah teluh itu menyerang kepada wadah yang lain, karena teluh tembak ini sangat berbahaya juga. Bapak mencoba untuk berpikir 2 kali akan resiko dan juga keputusannya. Namun hal ini diperkuat dengan kondisi keluarganya yang kuat dan terbiasa akan serangan goib. Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan bahwa teluh itu akan menyerang wadah tempat yang lainnya. Ya wis Pak, kita siap. Ya sudah kalau begitu Pak, kita siap Pak, jawab Pak Haji. Bapak masuk ke tempat pribadinya dan juga mencoba untuk menutup pagar goib dulu. Sekitar setengah jam kemudian, Bapak kembali dengan posisi wajah yang setengah memerah. Keringatnya bercucuran dan suaranya agak rendah dan mengecil. Ternyata memagari pagar goib lebih melelahkan dibandingkan memagari pagar rumah. Pak, jangan lupa puasa di hari kelahiran Bapak. Dilanjut puasa Senin Kamis. Minggu depan bisa kesini lagi, ucap Bapak. Pak Haji kemudian dan juga Pak Ali. Kemudian mereka itu undur diri dan juga pamit dan memberikan amplop berisi beberapa uang, namun Bapak menolaknya. Tapi tetap saja mereka memaksa untuk menerimanya. Bapak hanya berniat untuk membantu, tidak menarik sepeser pun, karena pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Seminggu kemudian Pak Haji datang dengan perut yang masih normal. Dia tampak sumringah sambil memperlihatkan hasil kinerjanya. Padahal itu karena tirakat Bapak juga. Memang manusia gampang lupa dan juga cepat sombong sudah jadi tabiatnya. Bapak hanya menunggu waktu-waktu di mana teluh itu akan menyerang kembali karena dia telah mempersiapkan, dan akhirnya kemudian artinya begini. Ketika Pak Haji melanggar kesepakatan untuk meminta maaf kepada Pak Dedi, ya saat itu juga tulah atau bencananya akan menyerang pada diri Pak Haji. Dan sebelum teluh itu menyerang Pak Haji, Bapak sudah mendapat serangan terlebih dahulu. Serangan apakah yang Bapak rasakan? Yang pertama, dia benar-benar sering sekali. Yang sering sekali itu, sebelum si penuluh itu menyerang, dia silaturahmi kepada Bapak dengan menyamar sebagai ular ireng atau ular hitam. Ular hitam ini bukan berbentuk kobra atau sanca, tapi benar-benar hitam pekat, seperti gelapnya malam. Dia tidak terlihat oleh mata telanjang, namun dia akan mudah dilihat oleh orang-orang yang memiliki penglihatan yang lebih. Bapak ini mendapati ular ireng ini atau ular hitam ini bukan hanya 1 kali tapi 2 sekaligus. Ya, dia menyerang adik pertama saya yang kala itu masih balita sedang tertidur di dalam kamar. Ular ireng ini menjatuhkan diri tepat di sebelah adik saya. Dia hampir mematuk adik saya sebelum akhirnya Bapak memukulnya dengan tongkat yang dilapisi dengan ukiran kalimat tauhid.
lalu diredam dalam sungai di malam satu suro. Ular ireng ini menghilang secara sempurna, artinya tidak meninggalkan bekas ataupun jejak. Bapak bilang ada tamu yang datang. Malam itu juga, semua keluarga dikumpulkan. Salah satunya yang menjadi saksi dalam penyerangan ular itu adalah saya pribadi. Ular ireng itu tidak hanya menyerang sekali, namun dia datang lagi untuk menyerang yang lainnya. Waktu yang paling efisien untuk penyerangan adalah waktu menjelang maghrib, karena waktu itu keluarga sedang berada di depan rumah untuk midang atau beristirahat sejenak. Ada yang tidak beres nih, ucap bapak. Dia mengambil tongkat ukiran itu dan hendak menuju kamar. Benar saja, ular ireng itu sedang memportal jalan menuju kamar. Ular ireng ini membatasi bapak untuk bergerak maju. Ketika hendak mendekat, ular ireng itu mendesis kuat, bahkan desisannya sampai terdengar hingga luar rumah. Bawa adik lari dari rumah. Bapak menyuruh ibu untuk membawa adik menuju keluar rumah. Posisi adik memang di luar rumah, namun bisa saja ular ireng itu menyerang adik tanpa diketahui keberadaan dari ular ireng tersebut. Bapak memukul-mukul lantai yang beralaskan semen itu sebanyak 7 kali. Ular ireng itu kemudian bergetar dan melompat-lompat seperti ada gempa bumi yang hebat yang membuat ular ireng ini kehilangan kendali. Ular ireng ini mulai kehilangan kendalinya. Jumlah mereka hanya 2, namun dia sangat cepat untuk kabur. Dan ketika ular ireng ini menghilang, bapak ini menyuruh tetangga dan juga saudaranya untuk membawa alat pukul seperti kayu, linggis, dan yang lainnya. Dengan cepat, mereka yang mendengar perintah bapak langsung membawa alat-alat itu dan memukuli ular itu sebelum menghilang. Alhasil, ular ireng itu berhasil dikeluarkan dari rumah. Kondisinya sudah babak belur seperti maling yang ketangkep basah, bonyok, dan penuh darah. Bapak memerintahkan untuk membakar ular ireng itu. Namun sebelum dibakar harus dibuatkan lubang sedalam 30 cm. Itu gunanya untuk tempat penguburan ular ireng itu. Dan tempat kuburannya menumbuhkan pohon belimbing yang buahnya amat lebat. Nanti saya fotokan setelah dibakar. Bapak masih belum tenang karena ular ireng ini hanya sebagai awal dari penyerangan. Dalam hati bapak agak kesal ya mengapa Pak Haji ini ceroboh dan juga egois. Mengapa dia tidak mau meminta maaf kepada Pak Dedi? Kita lanjut ke penyerangan yang kedua. Penyerangan yang membuat bapak kaget adalah jarum yang nantinya akan digunakan dalam peneluhan terhadap Pak Haji telah berjejer rapi di hadapan bapak. Artinya seperti ini. Jarum yang diperuntukkan si dukun itu untuk menyerang Pak Haji telah berjejer rapi di hadapan bapak ketika dirinya sedang tertidur pulas. Jarum itu berjumlah ratusan dan juga siap menyerang bapak seperti para tentara yang siap untuk menyerang dengan aba-aba dari atasan. Jarum-jarum itu kemudian mengelilingi tempat bapak dan berdiri tegak. Bapak yang melihat posisi jarum yang siap untuk menyerang segera menenangkan diri dengan membacakan syahadat dan sholawat. Jarum itu menghilang tanpa bekas. Bapak selamat dari ancaman penyerangan ratusan jarum itu. Dan kemudian yang ketiga adalah penyerangan pohon kates atau pepaya. Penyerangan ini masih berlanjut, namun bedanya yang diserang bukan bapak, melainkan kakak kandung dari bapak. Kami menyebutnya Uwa. Jadi jam 2 pagi bapak terbangun karena ada leluhur yang menyuruhnya untuk membuang ratusan jarum di rumah Uwa. Bapak kaget karena jarum-jarum itu berpindah tempat dan kembali menyerang, dan targetnya adalah kakak bapak sendiri. Jarum itu ternyata mendiami bak mandi dan berjumlah ratusan buah. Artinya, jika sampai keluarga dari Uwa ini mandi atau menggunakan air itu, sejatinya dia telah bermandikan jarum-jarum. Serem kan teman-teman? Bapak langsung mengangkat jarum-jarum itu, namun lewat batin. Jarum-jarum itu berlari dan juga kabur karena tempat persembunyiannya telah diketahui. Bapak tidak kehilangan kesempatan untuk melonggarkan jarum-jarum itu untuk kabur. Dia akhirnya mengembaskan ratusan jarum itu ke pohon kates. Pagi harinya pohon kates itu hancur dan penuh dengan lubang-lubang kecil. Bapak hanya memandangi pohon kates kesayangannya hancur karena serangan aneh itu.
Jujur saya kira pohon itu alam atau hancur karena kondisi angin. Ya ternyata pohon itu hancur disebabkan oleh penyerangan jarum-jarum yang dikirimkan oleh si peneluh. Jika dalam benak hati kalian ada yang bertanya, kok bisa si peneluh tahu tentang Bapak? Jawabnya sederhana. Si peneluh itu menggunakan teluh jenis lepas yang memungkinkan adanya pemantauan terhadap yang akan diteluh. Ibaratnya si peneluh telah memberikan CCTV lengkap dengan datanya lewat si korban. Sehingga ketika awal pertemuan Pak Haji dan dengan Bapak itu, si peneluh telah mengetahui tentang Bapak lewat si Pak Haji itu. Paham kan sampai di sini? Lain halnya dengan teluh lainnya, teluh lepas ini memiliki kadar waktu yang lama. Artinya bisa saja suatu saat si Pak Haji ini mendapatkan serangan balik dari Pak Dedi sebagai peneluh. Benar saja dalam kurun waktu 1 tahun, Pak Haji datang kembali dengan keadaan saat pertama kali terkena serangan. Pak Haji merintih kesakitan, bahkan untuk berjalan pun dia sudah tidak kuat. Seperti halnya wanita hamil 9 bulan, perutnya membesar bahkan lebih besar dari pertama kali beliau mendapatkan serangan itu. Bapak sebenarnya sudah angkat tangan karena itu adalah tulah untuk Pak Haji sendiri. Dia sudah menaruh luka kepada keluarga saya, kini kembali menaruh ampas yang telah dikeluarkannya. Pak Haji memohon-mohon pada Bapak untuk kembali menghilangkan teluh ini. Namun Bapak tidak 100% menjanjikannya, karena serangan kedua ini bersifat kurang logis. Perut Pak Haji sudah kopong atau tidak berisi, artinya dalamannya usus dan juga yang lainnya sudah tidak berwujud. Yang ada adalah jarum dan juga benda tajam lainnya. Bahkan ketika Bapak pegang perutnya, si Pak Haji merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa teluh ini tidak main-main. Lagi-lagi Bapak benar-benar terlalu baik terhadap orang yang meminta bantuan. Karena sudah menjadi tuntutan dari para leluhurnya, Bapak kembali menolong Pak Haji. Kali ini Pak Haji dan juga Pak Ali akan berjanji untuk menjalankan perintah Bapak agar segera meminta maaf. Seperti biasa Bapak menyuruh Pak Haji berpuasa. Namun hal ini lebih berbeda, agar puasanya diganti menjadi puasa mutih. Hal ini dipertimbangkan lebih dalam lagi agar Pak Haji lebih kuat mengeluarkan benda-benda aneh itu. Bukan hal yang lumrah lagi, dan setelah itu keluarga mendapatkan serangan. Kali ini santet jenis kodam. Santet ini dikirimkan dengan bentuk-bentuk kodam seperti jin dan demit. Jin itu mengganggu kakak dan juga ibu yang mana saat itu sedang sakit. Ibu tergeletak sakit karena serangan itu hingga 3 bulan lamanya. Tubuhnya kurus dan pucat. Saya sempat menangis melihat keadaan ibu, namun Bapak menguatkan dengan perkataan sederhananya. Cung, serahkan semuanya pada Allah. Apapun hasil akhirnya, kita tidak boleh kalah dengan kejamnya teluh itu. Bapak merintahkan anak-anak untuk sering berpuasa dan memagari pagar gaib setiap tempat. Kami sempat kewalahan melihat ibu dan juga kakak yang tiba-tiba kesurupan. Rasa kasihan, benci, dan kesal pasti ada, namun ini adalah resiko dan dampaknya. Bapak menyarankan kita semua untuk bersabar. Tepat beberapa hari sebelum bulan Ramadan, ibu dan kakak sembuh. Hal ini disambut baik oleh kita dan juga melaksanakan syukuran dengan berdoa bersama. Tidak ada keistimewaan yang lebih istimewa selain bisa berkumpul bersama dan terus menjaga satu sama lain. Ikatan keluarga kami semakin kuat ketika hari kemenangan tiba. Namun itu yang menjadi duka kita semua. Pak Haji ternyata gugur dalam memperjuangkan nasibnya. Beliau meninggal dunia tepat setelah beberapa hari merasakan hari kemenangan Idul Fitri. Lewat hal ini, Pak Ali menyampaikan bahwa keluarganya telah meminta maaf kepada Pak Dedi. Lalu bagaimana dengan kabar Pak Dedi? Apakah dia akan terus menyerang Bapak? Jawabannya tidak. Pak Dedi berhenti melakukan penyerangan, namun dia mendapatkan karma dari apa yang diperbuatnya. Menurut Pak Ali, Pak Dedi juga sering mendapatkan gangguan dan serangan akibat bersekutu dengan dukun itu. Persyaratan yang diminta oleh dukun tersebut dilanggar oleh Pak Dedi, hingga saat yang mengejutkan, anaknya terkena tulah. Anak Pak Dedi dinyatakan cacat tanpa sebab. Hal inilah yang disebut dengan teluh telung wadah atau santet 3 tempat. Berawal dari Pak Haji, lalu menyerang kepada keluarga saya dan juga terakhir menyerang kepada keluarga Pak Dedi itu sendiri.
Hingga sekarang Bapak hanya mengingatkan kepada saya agar berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan membuat keputusan terhadap sesuatu. Semua ada bayarannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang gratis kecuali rasa syukur dan terus mendekatkan diri kepada Sang Pemilik kehidupan, Tuhan semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua agar tidak terlalu sembrono dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah mendengarkan pengalaman yang berharga ini ya teman-teman. Semoga mendapatkan manfaat dari sisi baiknya dan tinggalkan hal-hal yang buruknya. Satu lagi santet itu permainan setan dan harus ditinggalkan. Dia akan menuntut si pemain hingga pemainnya mampu diselesaikan dengan apa yang telah disepakati. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa pula nih untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.